Bapak Joni Martinus selaku Vice President Public Relation-nya PT KAI, pihaknya masih melakukan pembahasan lebih dalam lagi terkait program peremajaan kereta api ekonomi termasuk mengganti kursi kereta apinya. Nah, dengan demikian kan jarak antar penumpang juga semakin sempit dibandingkan kereta api jenis lain. Tapi kalian tahu gak sih guys kalau kereta api ekonomi ini punya 3 tipe gerbong. Kalau kursi kita jangan diganti, ini kursi panas. Betul, ini adalah kursi panas ya. Karena kita duduknya sejam di sini jadi panas kursinya ya kan. Iya, Gara-gara betul. duduk. Hai Indonesia, halo milenial. Wah, apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan juga pasti harus tetap semangat dong. Iyalah, karena kita berdua aja pastinya balik lagi semangatin kalian 1 jam ke depan ya kan. Dimana lagi kalau bukan di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV ya. Matanya Indonesia. Aduh, selamat pagi. Selamat pagi. Masih ngantuk ya. Ya, Biasa kita kalau kita seneng banget bisa ketemu lagi tentunya. Di sini kita sharing-sharing ya kan. Dan juga tentunya selama 1 jam ke depan kita akan membawakan berita-berita terkini. Iya pastinya ya, nggak hanya berita tapi cerita juga bisa. Bisa. Tips juga apalagi. Bukan lagi iya ya. Kan? Dari dalam maupun dari luar negeri. Pokoknya kita kasih ke kalian semua selama 1 jam ke depan. Nah seperti biasa kalau di episode Hai Indonesia itu kita pasti punya tema besar yang akan kita bahas di segmen 1, 2, dan 3. Nah, tahu nggak sih kalian kalau ternyata akan ganti kursi? Bukan ganti kursi pemilu 2024, bukan. Kursi kita diganti. Belum ada duitnya buat beli. Kalau kursi kita jangan diganti, ini kursi panas. Betul, ini adalah kursi panas ya. Karena kita duduknya sejam di sini jadi panas kursinya ya kan. Iya, Gara-gara betul. duduk. Oke, kursi apa jadinya ini? Nah, jadi yang mau diganti adalah katanya kursi ekonomi dari kereta api Indonesia. Oh, naik kereta api tut tut tut. Jadi sekarang kalau kursi ekonomi itu kan kita tahu biasanya bikin kita tegang seharian ya. Benar, tegak gitu Tegang kan. ya kan. Nah, Mungkin pas turun tuh jadi banyak yang ngeluh, tuh pegel. kita kursi enak aja kadang-kadang pegel ya kan. Itu gimana itu? Nah, apalagi itu. Terus ada netizen juga katanya yang komplain. Iya sih, Netizen kayaknya udah banyak yang komplain komplain gitu deh. kan, sakit pinggang nih jompo gitu. Akhirnya PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero memperbaharui sarananya. Yap, Gitu. Kenapa diperbarui? Mungkin karena netizen yang tadi berkoar-koar di media sosial. Bener banget, jadi tadi udah berkoar-koar gitu kan. Nah ini kan pakai kursi tegak gitu kan. Nah ini katanya mau diganti kursinya untuk kelas ekonomi. Nah kalau misalkan ekonominya diganti, kira-kira nanti yang eksekutifnya diganti lebih nyaman lagi nggak ya? Harusnya sih gitu ya, tambah empuk gitu kan. Kita bisa tidur selonjoran. Udah ada sih tapi masih kelas eksekutif. Mungkin nanti langsung dikasih bantal dan guling dan selimut gitu kan? Ya nggak mau turun, Iya, terlalu nyaman. terlalu nyaman. Ih, Aduh, bahaya bahaya. emang ya. Oke, terus kira-kira kapan ya kita bisa menikmati kursi baru di kelas ekonomi ini? Kapan Inuke? Jadi kalau ini kita mengutip ya, menurut Bapak Joni Martinus selaku Vice President Public Relation-nya PT KAI, pihaknya masih melakukan pembahasan lebih dalam lagi terkait program peremajaan kereta api ekonomi termasuk mengganti kursi kereta apinya. Akan tetapi Pak Joni ini sudah menegaskan bahwa berbagai masukan pelanggan selalu menjadi bahan evaluasi KAI dalam meningkatkan pelayanan. Sebelumnya juga keluhan mengenai kursi kereta api ekonomi ini sering menjadi catatan bagi PT KAI sendiri. Terlebih dengan adanya warganet yang sekarang sudah berani nih mengeluhkan kursi ini, jadi semakin banyak kasus atau persoalan yang menyangkut kursi duduk ekonomi. Kalau dulu kan mungkin nggak ada wadah ya, kita bingung mau komplain kemana. Kalau sekarang kan sudah banyak media sosial, bisa dari Instagram, Twitter atau yang lain-lainnya gitu. Jadi mungkin di sini dibaca oleh pihak PT KAI gitu bahwa banyak yang komplain ekonomi dong, tapi memang iya sih bangku kelas ekonomi itu
terlalu menyakitkan. Menyakitkan apalagi kalau kita ngomong perjalanan menggunakan kereta kan nggak mungkin sebentar gitu kan. Pasti kan memakan waktu gitu. Jadi kalau emang terlalu lama gitu bahaya juga. Nah tapi kalau misalkan menurut kalian nih, ini memang sebaiknya kursi ekonomi itu diganti atau enggak? Terus kalau emang diganti tuh mau digantinya tuh yang kayak gimana gitu kan, kayak kursi-kursi bermain game kah, atau kayak sofa kah, atau kayak apa nih? Coba tulis di kolom komentar di bawah request kalian ya. Kalau aku sih request ya buat PT KAI sofa buat refleksi aja. Waduh. Jadi sekalian. Jadi yang eksekutif itu dikasih sofa refleksi gitu ya, Jadi yang sekarang ekonomi pindah iya. pakai kursi. Iya yang eksekutif kemarin. Eksekutif kemarin. Iya. Jadi kan kita bisa kalau pegel bisa langsung pijit-pijit gratis di situ. Waduh, ini hati-hati ya begitu turun dari kereta gitu kan langsung jadi tulang lunak. Nggak bisa jalan. Kan dipijit kita, perjalanan 4 jam dipijit 4 jam. Macam ayam tulang lunak ya, nggak bisa Iya. gerak Anda. Melehoy. Melehoy, turun langsung melehoy gitu ya. Jangan, santai. Terus nih kalau misalkan beneran jadi diganti, apakah harganya juga bakal naik atau enggak? Nah ini jadi pertanyaan juga kan. Lagi dan lagi nih untuk mengenai apakah harga tiket kereta ekonomi akan naik apabila kursi kereta diganti, Pak Joni kembali menjelaskan. Pihaknya masih perlu membahas lebih lanjut dan juga melakukan evaluasi. Jadi kita tunggu aja nih guys ya tanggal mainnya. Toh emang kalau emang diganti gitu kan. Semoga aja dan juga kita berharap banget kalau emang naik dikit aja. Iya. 500 perak kayak gitu. Oh boleh. Bangkunya dari kamu sendiri ya. Ntar disuruh bawa bangku sendiri Iya. catatan gitu ya kan Kursinya kursi bakso. Yang kayu panjang itu. Suka lucu Anda itu kadang-kadang ya. Makin sakit Makin dong. sakit guys. Gitu kan. Perjalanan 12 jam, 11 jam. Pakai kursi bakso. Kursi bakso. Terus sekalian pakai kipas itu, kipas sate. Iya. Heeh. Teh botol 1. Jualan lama-lama di dalam Es jeruk gerbong. pakai es gitu kan. Nggak ada, oh kirain tukang bakso. Kursinya begini gitu. Ya udah prasmanan aja Anda ya gitu. Oh prasmanan. Berarti ngedeprok di bawah, nggak pakai Ngedeprok kursi. di bawah sekalian bikin ini paket kawinan ya Iya, kan. itu dia. Paket kawinan di kereta api. Biasanya kan kawinan emang acaranya 4 jam selesai kan ya. Kalau emang ada prasmanan sekalian bikin acara di kereta api gitu. Bingung tuh tamu datangnya. Iya nggak apa-apa. Selamat ya. Selamat gitu. Terus makan taburan. Apa sih ini dari tadi nggak habis-habis gue makan ya kan. Bukannya nggak habis jatuh. Oh iya jatuh. Gini, kenapa belum gue makan udah habis? Belum dimakan udah habis. Jatuh karena gijak gijuk gitu kan. Gijak-gijuk ya kan. Oke. Sensasi sih tapi naik kereta tuh lama terus kita bisa ngelihat pemandangan walaupun turun kayak agak ya gimana? Masih Agak jet lag. sakit pinggang juga gitu kadang-kadang ya kan. Masih jet lag gimana? Iya, enggak. Ya udah, kalau bingung nanti harganya takut mahal, sediain aja untuk PT KAI mungkin pakai karpet. Aduh, Kita nggak deprok aja udah. kayaknya KAI mau bikin produksi juga untuk karpet terbang. Dia nyawain karpet Di terbang. atas dong. Iya dia. Oh mau ke Bandung, ini karpetnya biasa yang ini. Iya, jadi Aladin Terus dong. diskon 70% ya tukang karpet jalan ya kan. Diskon mulu nggak kelar-kelar. Ya tapi kita doain aja mudah-mudahan realisasinya cepat segera gitu karena kan demi kenyamanan banyak penumpang juga gitu kan ya, karena nggak bisa dipungkiri penumpang kelas ekonomi itu banyak banget. Tiap harinya ada aja yang pergi keluar kota pakai kereta ekonomi gitu, jadi udah waktunya lama, jadi kan fasilitas di kereta juga semakin baik kalau bangkunya sudah diganti yang lebih nyaman. Betul. Jadi masyarakat pun wah ini hati-hati kalau mungkin kereta ekonomi ganti bangku yang lebih baik, jangan-jangan tingkat penurunan penumpang pesawat terbang bisa jauh lebih merosot lagi nih. Bisa jadi ya. Karena kan pesawat tiketnya lagi Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Ya udah nggak usah Oke. dimimpiin ya. Kalau ada kereta ekonomi nanti bangkunya ganti lebih murah, harganya lebih efisien, terus bangkunya juga udah nyaman, pilihan yang tepat sih. Benar. Oke, next segmen kita akan bahas terkait dengan tipe-tipe kereta ekonomi. Jadi jangan kemana-mana. Yap, tetap bersama kita hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai,
lagi masih sama Nuka dan Grey di sini. Kita masih bahas soal kereta ekonomi yang katanya nanti mau diganti bangkunya nih. Wah, ini menjadi kabar gembira banget pastinya untuk kita semua. Apalagi kalau kalian yang sering menggunakan jasa kereta api kelas ekonomi ya. Kita tahu dong bangkunya yang super tegak gitu kan. Selama belasan jam kita di dalam udah begini aja tuh kan ya. Gitu lama-lama sakit leher. Bener, kayak tegang mikirin utang gitu ya, tegang banget. Mikirin utang, mikirin hidup, besok gimana ya gue makannya, besok gimana ini gue kan kayak gitu ya kan. Ditambah naiknya kelas ekonomi yang bangkunya super lurus. Gak ada meliuk-liuknya dikit. Gak ada gitu ya, kayaknya abis di bonding gitu kan. Tapi memang Kayak rambut kamu ya. kayak rambut aku nih gitu. Tapi memang yang namanya transportasi umum pastinya kan harus mengedepankan kenyamanan ya kan. Katanya kan pengen semuanya pakai transportasi umum. Tapi kalau transportasi umum sendiri itu nggak nyaman kan pasti gimana orang mau beralih gitu kan. Ya emang kalau misalkan kayak kita mau beralih kan harus nyari yang nyaman kan. Iya, Iya kadang kan? kita tuh takut aja gitu kan keluar ngambil resiko. Iya, karena tapi kalau yang ini nyaman bikin kan? nyaman kan ya goodbye gitu. Ya begitu, tapi Iya. nyaman ya udah deh. Dipaksa. Hati-hati, jangan terlalu nyaman nyender di kursi maksudnya. Iya, maksudnya itu gitu. kursi. Kalau di kelas ekonomi kan yang sekarang nih kan kalau kita nyaman gitu, tegak begitu takutnya kan orang di sebelah kita nggak ada Jatuh. kejengkang Benar ya. gitu guys. Iya kan yang seperti kita tahu juga gitu ya, KAI memiliki 4 kelas untuk mengakomodasi penumpangnya. Nah, keempat kelas tersebut ini meliputi KA Luxury atau kereta api luxury, terus juga ada kereta api eksekutif, terus juga ada kereta api bisnis dan juga ekonomi. Nah, setiap kelasnya ini juga berbeda-beda nih dari segi fasilitas mulai dari kapasitas gerbong, tempat duduk dan juga harga tiketnya. Nah, dari keempat kelas kereta api tersebut, kereta api ekonomi memiliki tempat duduk yang paling banyak, ya ini sekitar 80 hingga 106 kursi. Nah, dengan demikian kan jarak antar penumpang juga semakin sempit dibandingkan kereta api jenis lain. Tapi kalian tahu gak sih guys kalau kereta api ekonomi ini punya 3 tipe gerbong. Wow, itu bener banget Grey ya. Jadi KAI itu punya kereta api itu punya 3 tipe gerbong gitu. Ada kelas ekonomi. Nah, kelas ekonomi ada 3 tipe. Tipe pertama ekonomi SS, kedua ekonomi package, ketiga ekonomi AC split. Nah, karena kan sekarang ekonomi udah ada yang AC juga tuh. Apa sih perbedaan ketiganya? Ini kita kasih satu-satu dulu ya. Jadi kalau tipe KA kereta api ekonomi SS atau kereta api ekonomi premium, biasanya tipe KA ekonomi SS ini juga disebut dengan KA ekonomi berkapasitas dengan tempat duduk berjumlah 80 kursi dengan formasi 2x2. Jadi apa bedanya dong ekonomi package atau AC split? Nah, bedanya di kursi gerbong ini tidak saling berhadapan kecuali kursi bagian tengah. Jadi tempat duduk KA ekonomi SS ini terbagi menjadi 2 dalam 1 gerbong. Setengah tempat duduk sejalan dengan arah laju kereta, maksudnya ngadap ke depan, sebagian lagi melawan arah laju kereta gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, terus yang kedua nih ada tipe ekonomi package. Nah, tipe ini terdiri dari 80 buah kursi tempat duduk dengan formasi 2x2. Nah, terus kalau misalkan bedanya sama premium apa nih? Bedanya lagi-lagi sama yaitu di tempat duduknya. Nah, kereta api ekonomi package ini kursinya saling berhadapan nih antara penumpang. Nah, ini dia kursi keramat yang ada di gerbong kereta. Udah kursinya tegak, bikin pegel ya kan. Belum lagi hadap-hadapan ya kan. Kayak kalau yang depan kurang sedap gitu kan ya ditengok gitu. Itu malah bahan Bikin tambah pegel iya, gitu ngeliatnya. gibahan kita jadinya Aduh, ya gibah. sepanjang jalannya. Apalagi jalannya sama dirimu gitu kan. Aduh. Aduh, siap-siap itu Nggak mulut usah kita pakai gembok. ngomong ya kan, Iya. langsung ketawa aja Oh, udah. udah paham. Oke, selanjutnya ada tipe ekonomi AC split. Nah, jenis KA ekonomi AC split ini memiliki kapasitas tempat duduk paling banyak, yakni ada 106 kursi. Selain itu, untuk formasi kursinya ada 2x2 dan 3x3 yang lagi-lagi berhadapan antar penumpang. Jadi itulah beberapa perbedaan kelas ekonomi yang kalian harus ketahui juga ya. Oh ya, meski terdapat perbedaan tempat duduk, untuk segi pelayanan sama aja sih. Karena memang semua tipe gerbong tersebut masih berada dalam satu kelas, yakni kelas kereta api ekonomi gitu. Nah, ini kalian nih kalau misalkan naik kereta api gitu kan, senangnya naik kelas yang mana nih? Karena kalau kita tadi udah kasih penjelasan juga kan,
ekonomi sendiri ini kan ada 3, Heeh, ya kan? Ekonomi sangat sederhana ya kan? heeh. Ekonomi package. SS maksudnya. Iya sangat sederhana ya. Kupikir screenshot. Kalau duduk di situ otomatis kita ke screenshot. Ah, aduh. Oh iya. Lagi tidur lagi mangap. Betul. Gitu. Nah itu udah pasti difoto sama temennya. Nah, gitu kan. Buat bahan ya kan. Bikin Atau story. orang. Netizen kan sekarang ini jahil. Bener. Dimanapun lokasinya kalau ada yang lucu-lucu atau ada yang musibah apa, bukan ditolong dulu, video dulu. Tapi memang paling enak sih ya tidur di kereta api itu udah paling nyenyak gitu ya. Soalnya goyang-goyang dikitnya juga somehow tuh bikin kita tuh Kayak tambah diempok-empok gitu ya. kayak diempok-empok gitu kan. Belum lagi suara statisnya itu kan emang bikin kita jadi cepet ngantuk gitu kan. Betul. Seru Siapa di sih. sini kalian yang hobinya naik kereta api jarak jauh gitu ya, untuk berpergian gitu? Karena ada beberapa keluargaku gitu ya, ya dia bingung kalau kita mau pergi yang jauh-jauh nggak ada kereta api, takut pesawat. Oh takut naik pesawat. Emang wajar ya ini kereta api tentunya bisa jadi salah satu option gitu ya kalau misalkan kalian takut naik pesawat. Karena memang banyak gitu kan orang yang takut naik pesawat. Belum lagi banyak berita-berita di TV gitu kan. Iya, nggak, salah satunya desainer ternama Indonesia, Bunda Ane Avanti. Nah itu berapa kali pernah ketemu terus dia bilang, maaf ya gitu, maksudnya kalau wawancara aku nggak bisa hari ini karena aku baru berangkat misalkan dari Semarang tempatnya dia, naik kereta, aku nggak bisa naik pesawat. Jadi misalkan besok ya Bunda baru sampai Jakarta gitu, karena dia salah satu desainer yang takut naik pesawat. Ya emang kalau misalkan takut kan nggak bisa dipaksa gitu Iya, dia ya. Ya pasti naik walaupun kereta. sebenarnya angka kecelakaan pesawat dan juga kereta ya sama lah kurang lebih gitu kan. Tapi ya lebih banyak kereta bahkan gitu. Tapi memang kadang-kadang tuh ketinggian yang bikin orang takut. Iya, fobia sih ya. Fobia, Gitu. Banyak orang fobia dengan ketinggian. Padahal sebenarnya kan naik pesawat lebih efisien, Mm-mm. menghemat waktu gitu. Tapi jangan salah, kereta api memang masih menjadi salah satu angkutan umum di Indonesia yang peminatnya paling banyak. Paling banyak, belum lagi kalau kita tengok Indonesia zaman sekarang gitu kan di mana-mana macet, nggak cuma di ibu kota gitu ya. Tapi juga di daerah-daerah lain juga udah mulai macet nih. Jadi memang kereta api menjadi solusi terbaik karena kan tidak ada macet gitu Betul. kan ya. Hajar we gitu. Hajar we, Belum ya. lagi nggak perlu bayar ini tol ya kan. Betul. Jadi Nah. dan harganya memang lebih bisa dibilang lebih terjangkau ya. Lebih dibanding terjangkau. pesawat Kita ke ya. Bandung naik mobil dengan ke Bandung, bukan travel maksudnya ya, mobil Iya, pribadi iya. dengan kereta pastinya lebih murah kereta. Apalagi kalau misalkan kita sampai dari Jakarta Surabaya gitu kan. Nah itu lebih murah kereta jauh. Tapi dengan catatan kalian di sana udah ada kendaraan gitu. Misalkan ada keluarga di Surabaya enak gitu kan bisa Ya, pinjam kendaraannya. iya. Tapi kalau nggak ada ya mau nggak mau harus bawa mobil sendiri dari Jakarta. Ya, walaupun lama perjalanan tapi ya lumayan nyaman lah karena kita bisa sambil istirahat juga gitu kan. Dan kemana-mana ya tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk untuk Indonesia Indonesia lebih lebih baik.